Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Fisiologi Tumbuhan dengan materi gerak pada tumbuhan. Izinkan kami untuk dapat mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Sebelum itu, izinkan kami untuk dapat memperkenalkan diri dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Adinda Rahmadewi dengan NPM 222154012 sebagai moderator yang akan memimpin berjalannya presentasi. Juga di sini saya ditemani dengan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Salwa Maulani dengan NPM 222154007. Juga ada Seli Satriani dengan NPM 222154009. Juga ada Aji Mipta Saleh dengan NPM 222154014. Yang terakhir ada Sri Dewi Peridatunisa dengan NPM 222154037. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung saja pada pokok pembahasan. Yang pertama itu ada gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan merupakan suatu resapan terhadap rangsangan ataupun yang biasa disebut stimulus, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar individu. Jadi timbulnya gerak pada tumbuhan itu merupakan bukti adanya iritabilitas. Nah, salah satunya ada gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Tropisme positif adalah gerak yang arahnya mendekati rangsangan, sementara dengan tropisme negatif adalah gerak yang arahnya menjauhi rangsangan. Berdasarkan jenis rangsangannya, tropisme dibedakan menjadi beberapa macam, yakni geotropisme atau gravitropisme merupakan gerak tropisme yang disebabkan rangsangan gaya gravitasi bumi. Geotropisme ada dua, yaitu geotropisme positif dan juga geotropisme negatif. Geotropisme positif adalah gerak organ tumbuhan mendekati inti bumi, sedangkan geotropisme negatif gerak berlawanan arah gravitasi bumi menjauhi inti bumi. Yang kedua itu fototropisme, merupakan gerak tropisme yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan cahaya. Fototropisme terbagi menjadi dua, fototropisme positif beserta negatif. Pada umumnya bagian tumbuhan di atas tanah bersifat fototropisme positif. Misalnya bunga matahari akan mekar dan batangnya mengikuti arah sinar matahari tersebut. Serta akar bersifat fototropisme negatif. Kemudian yang ketiga itu ada tigmotropisme, merupakan gerak tropisme yang disebabkan karena rangsangan sentuhan. Pada umumnya tigmotropisme ini terjadi pada tumbuhan pemanjat atau tumbuhan yang memiliki sulur seperti anggur, ubi jalar, melon, dan tumbuhan pemanjat lainnya. Kemudian selanjutnya ada hidrotropisme, merupakan gerak tropisme yang disebabkan karena rangsangan air. Contohnya gerak pertumbuhan akar menuju ke air. Kemudian selanjutnya termotropisme. Termotropisme merupakan gerak tropisme yang disebabkan karena rangsangan suhu. Kemotropisme ini merupakan gerak tropisme yang disebabkan karena rangsangan zat kimia. Contohnya gerak akar menuju pupuk. Kemudian yang terakhir itu ada reotropisme, merupakan gerak tropisme yang disebabkan oleh aliran air sehingga mempengaruhi arah gerak tumbuhan. Contohnya yaitu pada tumbuhan eceng gondok seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada gerak nasti. Gerak nasti merupakan gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak nasti ini disebabkan oleh perubahan turgor pada jaringan di tulang daun seperti itu.
Nah, setelah kita bahas pengertian dari gerak nasti tersebut, maka gerak nasti juga berdasarkan jenis rangsangannya dibedakan menjadi beberapa macam, yakni yang pertama ada gerak seismonasti atau tigmonasti, merupakan gerak nasti yang terjadi akibat rangsangan sentuhan. Kemudian contohnya adalah gerak menutupnya pada tumbuhan putri malu, atau kita biasa sebut mimosa pudica ketika disentuh. Kemudian ada gerak niktinasti, merupakan gerak nasti yang terjadi akibat pengaruh gelap. Contohnya adalah gerak tidur yang dilakukan daun dari tumbuhan polong-polongan. Gerak yang selanjutnya itu ada gerak termonasti. Gerak termonasti merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu. Adapun contohnya yaitu seperti mekarnya bunga tulip yang terjadi akibat kenaikan suhu. Kemudian yang keempat yaitu ada fotonasti. Gerak fotonasti merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan cahaya. Adapun contohnya adalah mekarnya bunga pukul 4 atau biasa disebut mirabilis dialapa pada sore hari di saat terkena sinar matahari. Kemudian yang kelima yaitu ada nasti kompleks, merupakan gerak nasti yang disebabkan lebih dari satu rangsangan. Contohnya gerak membuka dan menutupnya stomata, seperti itu. Fototropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh adanya rangsangan berupa cahaya. Contoh dari fototropisme adalah pertumbuhan koleoptil rumput menuju arah datangnya cahaya. Koleoptil merupakan daun pertama yang tumbuh dari tanaman monokotil yang berfungsi sebagai pelindung lembaga yang baru tumbuh. Fototropisme disebut juga heliotropisme. Fototropisme berkaitan erat dengan zat tumbuh yang terdapat pada ujung tumbuhan yang disebut dengan auksin. Pada sisi batang yang terkena cahaya, zat tumbuh lebih sedikit daripada sisi batang yang tidak terkena cahaya. Akibatnya, sisi batang yang terkena cahaya mengalami pertumbuhan lebih lambat daripada sisi batang yang tidak terkena cahaya, sehingga batang akan membelok menuju ke arah cahaya. Percobaan yang dilakukan oleh Charles Darwin menunjukkan bahwa yang bertanggung jawab atas tanggapan tumbuhan terhadap cahaya ialah ujung koleoptil. Namun, tanggapan pertumbuhan yang terjadi ini berada di bawah ujung koleoptil. Kemudian, beberapa tahun, Peter Boynton dan Jensen dari Denmark menguji hipotesis Darwin yang menunjukkan bahwa signal tersebut merupakan suatu jenis bahan kimia yang dapat pindah tempat. Boynton-Jensen memisahkan ujung koleoptil dengan bagian bawahnya menggunakan gelatin yang memisahkan sel-sel untuk kontak dengan koleoptil, tetapi dapat melewati bahan kimia. Benih tersebut membelok ke arah cahaya. Akan tetapi, jika ujung koleoptil tersebut dipisahkan dari bagian bawahnya oleh bahan yang tidak dapat dilewati oleh bahan kimia seperti mika, maka tidak akan terjadi respon fototropisme. Wayne dalam percobaannya memotong koleoptil tumbuhan dan meletakkannya di atas potong agar-agar. Mereka berpendapat bahwa signal kimia yang sekarang dikenal dengan auksin berasal dari ujung koleoptil. Nah, Wayne menyimpulkan bahwa potongan agar-agar tersebut mengandung bahan kimia yang dihasilkan oleh ujung koleoptil dan bahan tersebut merangsang pertumbuhan pada waktu bahan tersebut dialirkan ke bawah dari koleoptil dan pucuk akan membengkok ke arah cahaya karena konsentrasi bahan kimia perangsang pertumbuhan lebih tinggi pada sisi koleoptil yang gelap. Yang kedua ada gravitropisme, yaitu gerak tropisme yang disebabkan oleh adanya rangsangan gaya gravitasi bumi. Gravitropisme ini disebut juga geotropisme. Bagian tumbuhan yang dapat menerima rangsangan gravitasi bumi adalah tudung akar dan pucuk batang. Jika suatu tumbuhan yang tumbuh dalam keadaan cahaya yang cukup diletakkan pada posisi mendatar, maka akar utama akan membengkok tegak lurus ke bawah dan batang utama akan membengkok tegak lurus ke atas. Geotropisme terbagi menjadi dua, ada geotropisme positif dan ada geotropisme negatif. Geotropisme positif terjadi jika gerak responnya menuju ke arah bumi atau menuju ke bawah, misalnya pertumbuhan akar. Sedangkan geotropisme negatif yaitu jika gerak responnya menjauhi bumi atau menuju ke atas, misalnya gerak pertumbuhan batang.
Selanjutnya ada ilustrasi tentang respons grafitropik pada pucuk dan akar. Keuntungan tanaman dari respon pertumbuhan grafitropik positif dan negatif sangat terlihat jelas. Benih yang mungkin memiliki orientasi acak di dalam tanah, namun hal tersebut untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Tunas dengan struktur fotosintesisnya harus berada di atas tanah agar dapat memanfaatkan sinar matahari. Sistem akar harus tetap berada di bawah tanah untuk menjaga dan mengamankan penjangkaran pasokan nutrisi air yang dapat diandalkan. Akar primer paling sering menunjukkan respon ortografitropik yang sangat positif. Namun, akar sekunder yaitu akar canang tingkat pertama cenderung tumbuh lebih horizontal, sedangkan akar tersier umumnya bersifat agrafitropik. Hierarki respon gravitasi ini memastikan bahwa sistem akar mengisi ruang yang tersedia secara lebih efektif, dan dengan demikian lebih efisien dalam mengekstraksi air dan unsur hara ke dalam tanah. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang jenis gerak nasti. Nah, selain gerak tropisme yang terarah, banyak tumbuhan dan bagian tumbuhan, terutama daun, menunjukkan gerak nasti yang arah gerakannya tidak berhubungan dengan komponen vektorial rangsangan apapun. Respon nastik mungkin melibatkan pertumbuhan yang berbeda-beda. Dalam hal ini, pergerakannya bersifat permanen. Alternatifnya, gerakan ini mungkin bersifat reversible, disebabkan oleh perubahan turgor pada organ motorik khusus. Nah, gerakan nastik yang paling dramatis adalah semua gerakan turgor yang secara garis besar dapat disahkan menjadi yang pertama, ada gerakan daun yang berirama santai pada tumbuhan niktinastik. Yang kedua, ada gerakan seismonastik yang sangat cepat pada sejumlah spesies terbatas. Nah, gerakan seismonastik merespon sentuhan, terkadang tumbuhan ini dianggap tigmonastik, namun tumbuhan yang merespon seismonastik mempunyai rangsangan yang lebih beragam, termasuk guncangan atau angin, tetisan air hujan, luka karena sayatan, dan panas atau rasa terbakar yang hebat. Sedangkan gerak tigmonastik itu lebih ke arah sentuhan. Yang pertama ada niktinasti. Niktinasti merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh suasana gelap, sehingga disebut juga gerak tidur. Banyak daun tumbuhan melakukan gerak tidur, yaitu bangun di pagi hari dengan posisi daun horizontal menghadap ke matahari dan melipat dalam posisi vertikal di sore hari. Nah, ada contoh gerak niktinastinya yaitu gerak tidur daun pohon turi di malam hari yang mengantukkan daunnya saat hari mulai gelap. Tanaman kembang turi yang daunnya membuka lebar sepanjang hari, dari pagi hingga menjelang sore hari. Tanaman kembang turi yang daunnya menutup menjelang malam hari sampai menjelang pagi hari. Nah, gerak seismonasti adalah salah satu bentuk gerakan tumbuhan yang terjadi sebagai respon terhadap rangsangan sentuhan atau getaran mekanis. Gerakan ini terjadi tanpa pertumbuhan aktif dari tumbuhan dan biasanya disebabkan oleh perubahan turgor sel atau perubahan tekanan osmotik dalam sel-sel tumbuhan. Nah, contoh yang paling umum dari gerakan seismonasti adalah gerakan penutupan daun karnivora seperti Venus trap atau Diony mascipula dan semacamnya. Ketika rambut sensor di permukaan daun terpapar oleh serangga atau benda lainnya, daun tersebut akan menutup secara cepat untuk menangkap mangsanya. Selain itu, gerak seismonasti juga dapat terjadi pada tumbuhan non-karnivora seperti Mimosa pudica yang umumnya dikenal sebagai tanaman sensitif. Daun-daunnya akan merespon sentuhan atau getaran yang menutup atau merenggang. Gerakan seismonasti merupakan salah satu contoh adaptif. Gerakan seismonasti merupakan salah satu contoh adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan sekitarnya yang membantu dalam pertahanan, penangkapan makanan, atau bahkan dispersi spora atau benih. Nah, ada contoh gerak seismonasti. Gerak melantutnya daun putri malu karena terkena sentuhan. Respon mengatup seperti layu akan terjadi dalam waktu singkat sekitar 1-2 detik untuk kembali ke posisi semula.
Tumbuhan putih malu membutuhkan waktu kurang lebih dari 10 menit. Mekanisme gerak ini juga disebabkan oleh pengaruh perubahan tekanan turgor di dalam sel-sel pada persediaan daun. Segitu saja dari saya. Terima kasih. Baik teman-teman semua, setelah teman-teman mengetahui apa itu gerak tropisme dan juga jenis-jenis dari gerak tropisme itu sendiri, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai mekanisme dari gerak tropisme. Namun di sini saya akan mengulas kembali mengenai gerak tropisme. Nah, tropisme ini merupakan gerakan pembelokan yang timbul akibat adanya pertumbuhan yang tidak sama pada sisi yang berlawanan pada organ yang tegak. Nah, hal tersebut merupakan respon dari rangsangan luar yang terarah. Adapun arah dari gerakan tersebut ada yang positif dan juga negatif, dan memang tergantung dari arah rangsangan itu sendiri. Nah, di mana gerak tropisme ini jenisnya banyak. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas mekanisme gerakan tropisme pada fototropisme dan juga gravitropisme, di mana mekanisme gerak tropisme tersebut akan difokuskan pada respon terhadap cahaya dan juga gravitasi yang nantinya dapat membantu atau menjadi penentu arah untuk tumbuhnya akar dan juga pucuk. Oke, mekanisme gerak tropisme yang pertama ini ialah pada fototropisme, di mana fototropisme ini dapat dikenal juga atau diartikan juga sebagai respon terhadap cahaya biru. Nah, dalam gerak fototropisme ini, tumbuhan cenderung tumbuh mengarah pada sumber cahaya yang mana untuk memaksimalkan penyerapan cahaya matahari yang nantinya akan diperlukan dalam melakukan fotosintesis. Nah, gerakan fototropisme ini dapat diamati pada jamur, pada pakis, dan juga pada tumbuhan tingkat tinggi. Gerakan fototropisme ini juga dapat diamati di mana ketika bibit terkena dua sumber cahaya yang tidak sama terangnya yang terjadi di alam. Nah, seperti pada gambar di samping dapat menjelaskan bahwasannya gerak fototropisme itu terjadi ketika ada rangsangan cahaya matahari. Nah, pada gambar tersebut menjelaskan mengenai hubungan antara arah pertumbuhan dengan cahaya insiden yang tidak sama. Nah, pada gambar tersebut ditampilkan kotiledon dari bibit muda. Dari gambar tersebut juga ada simbol panah, di mana simbol tersebut ini menunjukkan arah kelengkungan dari gerak fototropik ini. Nah, dari gambar tersebut dapat diilustrasikan bahwasannya arah pertumbuhan itu bervariasi menurut lokasi dan juga intensitas sumber cahayanya. Namun memang perlu diingat kembali bahwa pertumbuhan ini selalu mengarah ke arah cahaya. Nah, ketika bibit tersebut sudah mulai tumbuh di dalam tanah, pucuk rumput ini akan dilindungi oleh daun yang termodifikasi yang nantinya akan melindunginya. Nah, daun tersebut dikenal dengan koleoptil. Nah, jika cahaya yang tidak seimbang pada koleoptil ini, maka akan mengakibatkan konsentrasi auksin yang ada di dalamnya ini tidak sama pada sisi koleoptil yang terang dan juga pada sisi koleoptil yang teduh. Nah, dengan demikian maka akan mengakibatkan pertumbuhan dan pembekokan yang tidak sama. Nah, perlu teman-teman ketahui pula bahwasannya pembekokan pada fototropik ini terjadi pada organ yang sedang tumbuh
terus pada koleoptil, dan juga pada pucuk yang sudah berhenti memanjang yang tidak terkena cahaya unilateral. Pada bibit rumput yang tumbuh di bawah sinar matahari ini, pertumbuhan koleoptilnya akan segera berhenti setelah tunas mulai muncul dari tanah dan daun asli yang pertama ini telah menembus ujung koleoptilnya. Namun sebaliknya, jika bibit rumput tersebut tumbuh tanpa disinari matahari atau di kegelapan, maka akan mengalami etiolasi. Nah, hal tersebut akan mengakibatkan tumbuhan tersebut akan terus tumbuh memanjang dengan kecepatan yang tinggi selama beberapa hari. Namun memang kecepatan tersebut dalam melakukan gerakan fototropisme di tempat yang gelap ini tergantung pada jenis tumbuhan itu sendiri. Nah, di mana respon fototropik yang besar dari koleoptil yang mengalami etiolasi ini dijadikan sebagai model klasik untuk menggambarkan gerak fototropisme. Teman-teman dapat mengamati foto di samping bahwasannya foto tersebut ialah selang waktu dari koleoptil jagung yang tumbuh menuju cahaya biru unilateral yang diberikan dari kanan, sehingga tanaman tersebut nantinya akan mengarah ke arah cahaya tersebut. Selain itu juga ada aktivitas fototropin dan juga rantai sinyal yang menjadi faktor penting dalam fototropisme ini, di mana fototropin itu sendiri ialah protein yang peka terhadap cahaya biru dan juga terlibat dalam pertumbuhan dan orientasi tumbuhan terhadap cahaya. Nah, fototropin ini juga dapat mengganggu transport auksin polar. Nah, dengan hal tersebut akan mengakibatkan penyerapan auksin atau retensi dan meningkatkan pertumbuhan pada sel-sel yang terlibat langsung dalam pembengkokan fototropisme ini. Oke, teman-teman semua, setelah kita mengetahui mekanisme dari gerak fototropisme, selanjutnya kita akan membahas mekanisme gerak tropisme, yaitu pada gravitropisme. Nah, teman-teman semua pastinya telah mengetahui apa itu gravitropisme. Di sini saya akan mengulas kembali mengenai gravitropisme terlebih dahulu, di mana gerakan tersebut merupakan salah satu fenomena tumbuhan yang paling jelas dan juga familiar. Nah, fenomena dari gravitropisme ini dapat terlihat pada tunas yang selalu tumbuh ke atas dan juga akar yang selalu tumbuh ke bawah. Seperti namanya, gravitropisme. Jadi gerak tumbuhan ini dipengaruhi oleh adanya gaya gravitasi, di mana gaya gravitasi ini tidak bisa dihidupkan dan juga dimatikan, tidak sama halnya dengan cahaya, di mana ada siang dan juga ada malam. Nah, di gravitropisme ini juga ada yang positif dan juga negatif, di mana untuk yang positifnya kita bisa ambil contoh pada akar primer yang tumbuhnya mendekati pusat bumi. Sedangkan untuk gravitropisme negatif ini bisa kita ambil contoh ialah tunas, di mana tunas ini selalu tumbuh menjauhi dari pusat bumi. Untuk mekanisme dari gerak gravitropisme itu sendiri terjadi pada 4 fase, di mana fase yang pertama ini ialah fase persepsi, yang kedua ada fase transduksi, yang ketiga ada fase transmisi, dan juga yang terakhir ada fase respon pertumbuhan. Nah, fase yang pertama itu ialah fase persepsi, di mana fase ini terjadi dalam waktu 1 detik setelah mengarahkan akar keluar dari garis vertikal dan melibatkan mekanisme biofisik. Mekanisme biofisik itu seperti tekanan
untuk merasakan arah tarikan gravitasi. Nah, untuk fase yang selanjutnya yaitu fase transduksi, di mana terjadi dalam waktu 1 hingga 10 detik setelah reorientasi. Nah, pada fase ini melibatkan konversi sinyal biofisik tunggal menjadi sinyal biokimia. Nah, fase yang ketiga ini ialah fase transmisi, di mana terjadi antara waktu 10 detik hingga 10 menit reorientasi. Nah, di dalam fase ini juga melibatkan redistribusi auksin di dalam ujung akar. Dan untuk fase yang terakhir ialah respon pertumbuhan, di mana terjadi distribusi auksin yang tidak merata, yang menyebabkan kelengkungan akar ke arah yang lebih vertikal. Nah, dari fase-fase tersebutlah dapat kita pahami bahwasannya mekanisme dari gerak gravitropisme ini mengapa melengkung atau membelok, karena memang adanya distribusi auksin yang tidak merata. Baik, untuk yang selanjutnya itu mengenai mekanisme gerak nasti, di mana banyak tumbuhan dan bagian tumbuhan, terutama pada bagian daun, itu tentunya bisa mengalami gerak nasti, di mana gerak nasti ini arah geraknya itu tidak berhubungan sama sekali dengan komponen vektorial stimulus. Nah, respon nasti melibatkan tumbuhan yang berbeda-beda, namun hal ini juga pergerakannya itu bersifat permanen. Alternatifnya, gerakan tersebut itu bersifat reversibel. Hal ini disebabkan oleh perubahan turgor pada organ motorik khusus. Seperti pada gambar di samping, yaitu gambar ini menunjukkan daun samane-samanan yang menggambarkan letak dari vulpini primer dan juga letak dari vulpini sekundernya. Untuk yang selanjutnya yaitu gerak niktinasti adalah gerakan ritmis yang melibatkan perubahan turgor reversibel. Nah, respon niktinasti dan juga seismonasti itu tentunya bergantung pada gerakan turgor diferensial pada organ motorik khusus. Hal ini disebut dengan pulpinus atau dalam bentuk jamannya itu disebut dengan vulpini. Nah, pulpinus ini merupakan struktur berumbi yang paling sering dijumpai pada famili tumbuhan yang bercirikan daun majemuk, seperti contohnya pada Leguminosae dan juga Oxalidaceae. Dia terjadi di dasar tangkai daun atau disebut dengan vulpinus primer, atau juga pada pinna atau vulpinus sekunder, atau juga bisa pada pinul atau vulpinus tersier. Nah, untuk vulpinus ini mengandung sejumlah sel motorik besar berdinding tipis yang mengubah posisi daun dengan mengalami perubahan turgor yang reversibel. Seperti contohnya pada gambar di samping, yaitu menunjukkan daun samane, di mana pine dan pinulsnya itu yang berpasangan biasanya itu dipisahkan dan dibentangkan. Sedangkan pada saat daunnya menutup itu, keduanya itu tentunya terlipat ke satu arah. Nah, kemudian semua respon niktinasti ini bergantung pada perubahan turgor reversibel pada vulpinus. Vulpinus ini biasanya itu dapat berbentuk silinder dengan alur melintang menonjol yang memudahkan pembengkokan pada sisi adaksial dan juga pada sisi abaksial. Seperti pada gambar di samping, yaitu pada gambar A. Ini itu berisikan inti pembuluh darah pusat dengan xilem dan juga fluem dikelilingi oleh jaringan sklerenkim, di mana jaringan pembuluh darah ini mempunyai susunan linier saat melewati vulpinus, sehingga dapat meningkatkan fleksibilitas daerah vulpinar. Nah, untuk sel-sel korteks luar memiliki dinding yang tipis dan juga bersifat elastis, serta menunjukkan perubahan besar dalam ukuran dan bentuk selama pergerakannya. Hal ini itu sering disebut sebagai sel motorik. Nah, untuk perubahan ukuran dan juga bentuk, sel motorik ini bertanggung jawab atas pergerakan daun.
Nah, untuk sisi berlawanan dari vulpinus ini dikenal sebagai daerah ekstensor dan juga daerah fleksor seperti pada gambar B. Nah, daerah ekstensor ini dapat dibentuk oleh sel-sel motorik yang kehilangan turgor selama gerakan menekuk atau selama penutupan, di mana sel-sel motorik. Sedangkan untuk sel-sel motorik di daerah fleksor ini memperoleh turgor selama penutupan dan kehilangan turgor selama proses pembukaan. Nah, dengan demikian, tentunya pembengkakan sel motorik ekstensor dan penyusutan sel motorik fleksor ini meluruskan vulpinus dan membuka atau dapat melebarkan daun atau helai daun, di mana posisi relatif daerah ekstensor dan fleksor di vulpinus ini, misalnya itu adaksial atau abaksial, akan terbalik bergantung pada apakah penutupannya basipetal ataupun akropetal. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu gerakan niktinasti akibat fluks ion dan hasil respon osmotik pada sel motorik khusus. Nah, terlepas dari sifat stimulusnya, perubahan volume sel motorik itu disebabkan oleh pengambilan atau kehilangan air pada saat osmotik sebagai akibat dari akumulasi atau kehilangan ion melintasi membran sel. Dari hasil pengamatan berbagai teknik termasuk metode histokimia dan radiokimia dan pemindaian mikroskop elektron juga ditambah dengan analisis sinar X, hasilnya itu menunjukkan bahwa pergerakan daun pada semua tanaman niktinasti yang diteliti sejauh ini berhubungan dengan redistribusi besaran-besaran ion kalium antara simplas dan juga apoplas di daerah ekstensor dan fleksor vulpinus seperti digambarkan pada gambar di samping, yaitu gambar ini menunjukkan tentang perubahan aktivitas kalium pada apoplas sel ekstensor, di mana ditunjukkan pada kurva bagian atas, dan juga daerah fleksor yaitu kurva bagian bawah selama proses penutupan pada daun samane. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada seismonasti adalah respon terhadap stimulasi mekanik. Sejumlah tanaman polong-polongan yang memiliki vulpinus juga dapat menunjukkan gerakan terhadap rangsangan mekanik, di mana hal ini biasanya itu dikenal dengan sebutan seismonasti. Tanaman yang mengalami seismonasti itu dapat merespon rangsangan yang lebih luas seperti getaran atau angin, percikan hujan, terluka karena pemotongan, melukai dengan cara memotong, panas terik ataupun terbakar. Nah, tanaman yang paling dikenal melakukan seismonasti ini adalah tanaman putri malu. Jika hanya satu anak daun dirangsang dengan sentuhan, rangsangan itu diteruskan ke seluruh tubuh tumbuhan sehingga anak daun lain ikut mengatup. Tumbuhan ini memberikan respon sangat cepat terhadap rangsangan. Jika tumbuhan ini diberi sentuhan atau stimulasi, maka terjadi dua macam reaksi pada vulpinusnya. Reaksi pertama adalah bagian atas anak daun mengkerut sehingga anak daun itu melipat ke atas. Kemudian reaksi yang kedua yaitu terjadi pada saat petiol, yaitu bagian bawah petiol mengkerut sehingga seluruh daun itu melipat ke bawah. Seperti pada gambar di samping, di mana gambar ini menunjukkan gambaran seismonasti pada tanaman putri malu, di mana pada gambar A ini menunjukkan tanaman putri malu yang daunnya masih terbuka, sedangkan pada gambar yang B ini menunjukkan tanaman putri malu yang daunnya sudah menutup, di mana hal ini pada gambar yang B ini dipoto sekitar 10 detik setelah penutupan daun putri malu yang diberikan stimulasi dengan melakukan ketukan tajam pada batang tanaman dengan menggunakan pensil. Nah, pada peristiwa ini respon terakhirnya tentunya yaitu gerakan daun yang tentu saja melibatkan pergerakan sel motorik pulpini
seperti halnya gerakan niktinasti. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.